Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati Al-Mukarram Dr. Imam Ad-Daruqutni, senior saya ini. Kemudian Bapak Firdaus dari Media Group, Bapak Ade Alawi, DKM, beserta seluruh jajaran, beserta para peserta yang dimuliakan Allah. Soekarno pernah mengingatkan bangsa ini dengan akronim Jali Merah. Jali Merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah yang diplesetkan oleh Mr. Ali Sastro Amijoyo menjadi jas merah. Aslinya pidato Bung Karno itu Jali Merah. Ya, tapi karena Mr. Ali Sastro Amijoyo itu ketua PNI yang seragamnya merah, ya jadilah jas merah. Ya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena waktu itu Bung Karno baru pulang dari Meksiko. Dia bercerita mengunjungi Museum Meksiko, di situ dia membaca satu prasasti yang berbunyi Historia Vitae Magistra. Sejarah adalah guru bagi kehidupan. Jadi saya akan mulai dengan kisah sejarah yang menginspirasi. Jadi Soekarno sebagai tokoh Islam dan kebangsaan itu memberikan alur arah kehidupan bangsa ini melalui monumen-monumen yang berupa masjid. Yang pertama dibangun masjid di Yogyakarta, namanya Masjid Syuhada. Setelah selesai Syuhada dibangun masjid di Jakarta, namanya Istiqlal. Kemudian masjid kecil di depan Istana Negara, namanya Baitur Rahim. Dan terakhir beliau merintis pembangunan masjid di kampus ITB Bandung, diberi nama oleh beliau Salman Al-Farisi. Jadi tidak ada istiqlal kalau tidak ada syuhada. Istiqlal itu artinya kemerdekaan, syuhada itu adalah para pahlawan. Jadi tidak ada kemerdekaan tanpa pengorbanan dan perjuangan para syuhada itu. Nah, setelah istiqlal dibangun Masjid Baitur Rahim. Hendak dibawa kemana negeri ini? Soekarno menggambarkan Indonesia ini tidak dijadikan Baitur Rahim, rumah yang penuh kasih sayang bagi rakyatnya. Maka masjid itu dibangun di depan Istana Negara. Untuk mencapai Baitur Rahim bagaimana caranya? Dibangunlah Istiqlal, dibangunlah Masjid Salman di ITB. Tidak akan bisa mencapai itu kecuali lahirnya dalam bahasa Bung Karno dulu, kiai yang intelek dan intelektual yang kiai. Ya, jadi kalau bahasanya Pak Habibie imtak dan iptek. Nah, jadi itu syarat untuk mencapai cita-cita kemerdekaan. Dan Bung Karno memahatkan pesan ini melalui masjid. Artinya Soekarno sangat paham akar gerakan bangsa ini basicnya adalah masjid. Kita bisa lihat pidato Bung Karno dalam peresmian Masjid Istiqlal misalnya. Ya. Kita melihat masjid inilah yang kemudian mampu
menggerakkan bangsa ini bebas dari penjajahan. Ya. Dari masjidlah lahir gerakan kebangsaan yang ini dicetuskan dalam NTICO, National Indonesian Congress, oleh Serikat Islam pada tahun 1916 di Jakarta, yang dinyatakan bahwa alat perjuangan kaum muslimin Indonesia adalah nasionalisme. Jadi nasionalisme di Indonesia ini berbeda dengan nasionalisme di Turki dan negara lain, karena nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang lahir dari masjid, maka semboyannya adalah hubbul watani minal iman. Nah, karena kebodohan historis ini orang sering mempertentangkan antara kebangsaan dan Islam. Di Indonesia ini enggak mungkin, berarti dia lulusan luar negeri tapi enggak paham keadaan histori dalam negerinya. Ya. Jadi kalau di Indonesia itu tidak mungkin nasionalisme bertentangan dengan Islam, karena nasionalisme Indonesia itu lahir dari rahimnya kaum muslimin. Ini bedanya nasionalisme Indonesia dengan nasionalisme Turki. Kalau nasionalisme Turki anti khilafah, anti Islam, itu Mustafa Kemal Atatürk. Tapi nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme untuk menjadi alat perjuangan membebaskan umat Islam ini dari belenggu penjajahan. Ini bedanya. Ya. Karena ini diinspirasi oleh sebuah hadis Rasulullah SAW. Rasulullah dalam hadis Bukhari bersabda, "Ahabul biladi 'indallah masajiduha wa abghadul biladi 'indallah aswaqiha." Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Dipertegas lagi dalam hadis Al-Hakim Ibnu Munzir Baihaqi, Nabi menyatakan, khairul makan al-masjid wa syarrul makan asyuq. Sebaik-baik tempat adalah masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Face to face dihadapkan antara masjid dan pasar. Tetapi praktek yang ada bahwa Nabi dan para sahabat adalah para penguasa pasar. Bahkan Nabi kalau memanggil para sahabat itu dengan panggilan ya tujarullah, wahai para saudagar atau pedagang Allah. Artinya apa? Di dunia ini hanya ada dua peradaban, yaitu peradaban yang tumbuh berakar dari masjid seperti Madinah, dan peradaban yang tumbuh beralas pasar. Nah, pertarungan antara peradaban masjid dan pasar ini akan terus-menerus terjadi di seluruh dunia ini. Peradaban pasar itu nilai dasarnya adalah materialisme, madiyah, kebendaan. Maka di pasar yang dihargai siapa yang punya banyak uang. Ya, kalau Anda tarif parkir 5.000, Anda bayar 50.000, tanpa Anda punya perusahaan akan dipanggil bos oleh tukang parkir. Anda datang mobilnya sudah dilihat nomornya, dikasih kapling khusus kan gitu ya. Itu seperti tadi Pak Junaidi jemput saya di parkiran lantai 3 bandara, di depannya sudah berhenti lama sekali Alphard, tidak disuruh pergi. Begitu Avanza Bapak Junaidi baru sebentar nunggu saya sudah harus pergi. Nah, ini peradaban pasar, materialisme ya. Nah, jadi nilai itu namanya peradaban pasar. Di masjid siapa yang dihargai? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling baik dalam konotasi bertakwa, dia yang paling mulia. Nah, oleh karena itu peradaban pasar itu karena basic nilai dasarnya adalah materi, maka meningkatlah dia kumpulan materi, akumulasi materi yang disebut modal. Dan di abad pertengahan Eropa, modal itu direpresentasikan dengan kepemilikan sapi, karena produk pertanian waktu itu yang paling banyak derivat produknya adalah sapi, bisa menghasilkan daging, keju, minyak, baju, sepatu, dan lain sebagainya. Ya, maka ikon masyarakatnya adalah koboi. Ya. Kalau saya pakai topi laken, rompi kulit, bawa senapan, berkuda mustang, ya, nah itu koboi, idola di masyarakat agraris. Orang Eropa kalau menghitung sapi, satuannya kepala. Ya, jadi sapi ini representasi kepemilikan kekayaan, dan ketika Raffles masuk Indonesia 1822 itu budaya
atau nilai-nilai feudalisme Inggris ini masuk ke masyarakat. Maka orang Jawa nyebut sapi dan ini Rojokoyo, rajanya kekayaan itu ya, jadi Rojokoyo. Itu pengaruh Raffles ya feudalisme Inggris waktu itu. 4 tahun Raffles itu berkuasa di tanah Jawa, menulis History of Java ya. Nah, orang Eropa kalau menghitung sapi satuannya kepala. Anda punya berapa kepala sapi? Kalau orang Indonesia satuan sapi apa? Ekor. Mungkin kita bangsa pengekor. Nah, kepala sapi itu dalam bahasa Latin disebut caput. Diserap dalam bahasa Inggris menjadi capit. Maka modal disebut capital. Nah, maka peradaban pasar adalah kapitalisme. Ya, itu seburuk-buruk peradaban. Ketika kapital dianggap sentral, manusia hanya alat produksi. Ya, itulah peradaban pasar. Siapa yang kapitalnya paling kuat, dia yang menentukan benar dan salah. Semua bisa dibeli. Pemilu pun NPWP menurut orang Jogja. Nomor piro wani piro. Nah, itu transaksional. Ya, itulah masyarakat pasar. Ya, itu. Ini kapitalisme. Maka ketika kemudian terjadi revolusi industri di Inggris, kapal-kapal bermesin dengan layar sudah mulai tumbuh, dicarilah daerah-daerah baru, tanah-tanah baru. Tanah baru dalam bahasa Spanyol disebut kolonia. Maka dengan modal itu mencari kolonia, mencari tanah baru, maka peradaban pasar meningkat menjadi kolonialisme. Ya. Belanda misalnya di tahun 1600 ya, 2 mendirikan VOC Company, ya, Vereniging Oost Company. Mencari tanah baru, terutama 2M, Malaka dan Maluku, karena di situ pusat perdagangan yang baru unggul yaitu rempah-rempah. Maka De Houtman sudah bisa mendarat di Banten dan seterusnya. Tahun 1619 John Peter Sunkun bisa merebut Bandar Jayakarta, wilayah Kesultanan Cirebon, ya, itu kemudian diganti nama Batavia. Itu dihitung sebagai awal penjajahan Indonesia 1619 sampai 1942 ketika bala tentara Jepang mendarat di Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Berakhir kolonialisme Belanda di Indonesia. Ya, maka dihitung 350 tahun itu dari datangnya John Peter Sunkun merebut Bandara Jayakarta dan dijadikan menjadi Batavia. Maka kemudian kaum kapitalis yang telah berubah menjadi kolonialis ini, kemudian mereka membangun jaringan kekuasaan karena VOC diberi hak oktroi, hak untuk mengatur pemerintahnya oleh Ratu Belanda, maka dibentuklah negara Hindia Belanda. Ya, kita disebut Netherlands Indi. Maka jejaring kekuasaan itu disebut imperium, maka peradaban pasar puncaknya adalah imperialisme. Nah, perlawanan rakyat kolonial maupun rakyat yang terjajah oleh kaum imperialis ini memuncak sehingga pada abad ke-20 banyak negara nasional berdiri termasuk Indonesia. 17 Agustus 45 kita menyatakan sebagai bangsa yang merdeka. Tapi baru kemerdekaan politik. Politik sovereignty, kata Bung Karno. Ya. Padahal kemerdekaan itu, kalau menurut Bung Karno harus trisakti. 1, daulat politik, 2, daulat ekonomi, 3, daulat kebudayaan. Ya. Daulat politik adalah tidak didikte oleh bangsa asing, daulat ekonomi mandiri dan berdikari, daulat budaya adalah berkepribadian nasional dalam kebudayaan. Bung Hatta menegaskan di dalam tulisannya di Buletin Daulat Rakyat yang dia tulis pada bulan April 1931, untuk apa kita merdeka? Bung Hatta mengatakan, ya, kita merdeka karena ingin bumi putra menjadi tuan di negeri sendiri. Rakyat jelata seperti si Kromo, si Marhen tidak lagi boleh hidup sengsara di tanah airnya sendiri. Untuk apa kita merdeka kalau si Kromo, si Marhen
masih hidup sengsara di negerinya sendiri dan masih menjadi budak di negerinya sendiri. Kalau demikian maka kemerdekaan hanya menjadikan rakyat sebagai parang tajam bagi para aktivis kemerdekaan. Apakah kita sudah merdeka menurut Bung Hatta? Kalau belum berarti persis di pembukaan dasar 45 kita masih termangu-mangu di depan pintu gerbang kemerdekaan itu ya. Dan perjuangan pergerakan rakyat Indonesia telah sampailah ke dalam saat yang berbahagia yang mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi ini karena wajah imperialisme politik sudah berubah, tapi sekarang imperialisme ekonomi ini ya. Ini. Nah, oleh karena itu masjid harus menjadi masjid yang membebaskan. Masjid itu harus memerdekakan. Maka orang yang memakmurkan masjid itu syarat terakhir adalah walam yakhsha illallah, tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Itu merdeka yang sesungguhnya. Dan jiwa masjid ini dicantumkan dalam pembukaan Dasar 45 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini konstitusi paling hebat di dunia yang menyatakan tidak boleh ada penjajahan. Hanya Allah yang boleh menjajah kita. Inilah semangat masjid walam yakhsha illallah. Nah, jadi masjid itu adalah kekuatan pembebas. Jadi kalau ada masjid masih terjajah, masjidnya pasti belum berfungsi. Itu intinya. Ya. Karena masjid itu dari kata sajada yasjudu, sujud. Tunduk patuh hanya kepada Allah. Ketika masih ada ketundukan kepada selain Allah, berarti belum sujud ya kepada Allah. Masih sujud kepada yang lain-lainnya. Nah ini misi masjid itu membebaskan. Walam yakhsha illallah itu. Ya, nah. Oleh karenanya masjid ini melaksanakan fungsi-fungsi pembebasan. Banyak orang melihat masjid dalam perspektif yang sangat dangkal. Satu contoh misalnya adzan. Masjid ini ada enggak, Pak? Ada adzan ya? Ya, ada adzan, tapi baru meneriakkan adzan, belum melaksanakan adzan. Kalau orang ditanya, apa pengertian adzan? Adzan adalah ya, ucapan Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Tapi sebelah masjid, karyawan sekitar masjid yang muslim tidak segera sholat, dibiarkan saja, namanya belum adzan, belum mengajak itu. Ini baru meneriakkan kalimat adzan. Belum melaksanakan adzan. Memang masyarakat kita itu masyarakat dalam bahasa Jawa kasar cangkeman. Jadi hanya lisan saja, tidak praktek itu. Ya maka saya ketika jadi ketua DKM tahun 1999 yang saya lakukan pertama pendataan. Masjid Jogokarian itu wilayah dakwahnya Kampung Jogokarian, 4 RW, 18 RT. Di situ ada 6 musola, ada 1 masjid, ada sekolah, ada. Jumlah kakaknya ada 907 kakak, dari 907 kakak 215 kakak non muslim, ya. Kemudian dari yang muslim itu, yang mukalaf, yang sudah wajib sholat itu 1839. Dari 1809 muslim yang sudah wajib sholat, yang mukalaf ini, yang belum sholat masih 816. Muslim, mukalaf belum sholat. Baru kita sadar, ini tugas masjid ini, maka saya buat tim khusus, kita buat gerakan mensolatkan orang hidup. Nah, karena mensolatkan orang mati sudah biasa itu, bagiannya Roes atau Mutin. Tapi bagaimana orang-orang di kampung ini yang muslim, sudah umurnya mengerjakan sholat, belum sholat. Saya bentuk tim pensiunan Kemenak, pensiunan guru agama, ustadz-ustadz yang senior, ya kita buat program silent supaya tidak membuat kehormatan mereka terenggut karena malu ya. Kita kunjungi dari rumah ke rumah,
Saya carikan sponsor, Ustadz ini saya beri honor mensolatkan satu orang 250.000. Saya cari donatur, mensolatkan satu orang 250.000. Kalau suami istri yang nggak sholat, disolatkan, nanti anaknya sholat, cucunya sholat, buyutnya sholat. Kita memutus mata rantai orang tidak sholat. Pahalanya lebih besar daripada umroh. Umroh belum tentu makbul. Ini pasti salah satu keturunannya nanti sholatnya ada yang khusyuk kan gitu. Jadi kita putus mata rantai orang tidak sholat. Kita kunjungi dari pintu ke pintu, Bapak Ibu. Ini masjid ada program, kalau Bapak Ibu berkenan ikut, untuk yang mau belajar sholat. Bapak Ibu nggak usah ke masjid, kami yang datang untuk mengajari sholat di rumah. Silahkan tetapkan waktunya. Ternyata direspon dengan bagus. Tahun 2000 itu masih 816, 2005 tinggal 315, tahun 2009 tinggal 27, tahun 2011 tinggal 4. Jadi yang semula tidak sholat menjadi sholat. Ya, bahkan ketika saya tanya, Bapak Muslim? Iya Pak, saya ini Muslim. Loh kok belum sholat, kenapa? Saya ini sejak pensiun sebenarnya pengen mulai sholat Pak, tapi bingung saya ini. Saya cari di iklan koran itu, nggak ada itu iklan kursus sholat. Kursus nyanyi ada, kursus piano ada, ya, kursus tari ada. Tidak ada yang pasang iklan kursus sholat. Masjid juga tidak pernah Pak, masjid-masjid itu membuka pengumuman siapa yang mau belajar sholat silahkan datang ke masjid. Tidak ada juga. Di Masjid Nuriyah ini ada kursus sholat dulu. Anda bayangkan ini, ternyata masih banyak muslim yang belum sholat. Kira-kira 2.000 karyawan media Indonesia masih ada yang muslim yang belum sholat Pak. Nah, apakah masjid tidak melayani untuk mereka yang mau belajar sholat? Nah ini artinya belum melaksanakan adzan, baru meneriakkan adzan. Ini fa'adzin, ya. Buatlah data ini ya, ini masjid kantor kan. Nah karyawannya berapa, muslim berapa ya. Semuanya tentu sudah mukalaf kalau karyawan kan sudah wajib sholat. Ternyata yang belum sholat berapa? Bentuk tim ini siapa yang akan mensolatkan mereka ini. Sehingga nanti kalau mereka meninggal, beruntung saya menjadi karyawan media Indonesia. Kalau tidak jadi karyawan media Indonesia, mungkin saya masuk neraka karena tidak sholat. Nah ini tugas, apalagi jadi presiden. Karena kewajiban konstitusional seorang presiden, kepala daerah, sampai turunannya ke bawah adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindunginya itu tidak hanya 5 tahun, sampai akhirat itu. Jadi kalau di periode kepemimpinan Pak Jokowi ada orang muslim masuk neraka besok karena enggak sholat, kenapa presiden tidak merintahkan mereka sholat? Nah mestinya presiden menugaskan menteri agama serius ini, menangani muslim yang belum sholat ini. Buat program Kementerian Agama khusus Direktorat Jenderal Persolatan. Mestinya itu. Ya, ini problem besar umat Islam kita ini. Kita ini membangun masjid seperti menggali lubang kubur. Kalau bangun masjid senang ikut semuanya kerja, begitu jadi tidak ikut memakmurkan. Itu sama kan orang menggali kubur, yang gali kubur tapi nggak mau masuk sendiri di situ. Jadi ini, nah ini database. Dosa kita, saya hanya berpikir waktu itu ketika nanti terjadi kiamat, tetangga masjid ini masuk neraka karena tidak sholat, ditanya oleh Allah, kenapa kamu nggak sholat? Nggak bisa, kan ya nggak ada yang ngajak-ngajak. Loh, dekatmu kan masjid? Iya. DKM-nya ngejak sholat nggak? Belum pernah itu Pak. Ya sudah, DKM-nya dipanggil oleh Allah, itu temani itu. Wargamu itu untuk ke neraka sebentar. Nah itu saya yang tidak mau itu. Maka saya lakukan ya itu mensolatkan orang hidup. Nah, kemudian ternyata banyak orang yang masih ragu datang ke masjid. Mungkin memecah keangkuhan yang selama ini mau ke masjid malu. Ada tetangga saya itu sampai dia setelah sholat nggak ke masjid. Kalau Jumatan di rumah nyetel radio, makmum radio dia. Imamnya radio RRI itu kan kalau Jumat nyiarkan Jumatan karena dia malu, nggak pernah ke masjid dulu, banyak persoalan dengan orang masjid, mau memulai ke masjid itu berat. Begitu kita ada laporan, kita kunjungi Pak, kalau masih malu ke masjid yang lain dulu nggak apa-apa, pelan-pelan gitu. Maka akhirnya tanggal 15 Mei 2000 saya buat gerakan sholat berjamaah, saya buat undangan yang khusus, saya buat undangan itu seperti undangan perkawinan, saya cetak yang bagus. Saya bentuk tim untuk mengantar ke rumah-rumah, undangan
kalau orang Jawa bilang ulem manten itu ya. Jadi harus ketemu orangnya, disampaikan Pak, ini ada undangan dari masjid. Undangannya bagus. Undangan apa ini Pak? Undangan sholat berjamaah di masjid. Saya kutipkan hadis-hadis keutamaan sholat berjamaah di masjid. Man sholat al-subhi fi jama'atin faka'annama sholatul laila kulluhu. Barang siapa sholat subuh berjamaah di masjid, seakan-akan dia telah sholat semalam penuh. Barang siapa sholat isya di masjid, seakan-akan dia telah sholat separuh malam. Sesiapa yang sholat di tengah terik matahari, yaitu sholat duhur di masjid, lebih baik baginya daripada dia menegakkan sholat malam 1000 rakaat. Nah itu semuanya hadis-hadis muttafaq alaih. Ini hadis yang muttafaq alaih tapi enggak populer karena jarang para khotib dan mubalik menyampaikan sebab takut diminta menjadi contoh. Itu persoalannya. Ya. Jadi yang bagus kuat ini enggak populer gitu. Karena takut itu kalau ustadznya enggak berani beri contoh, ini persoalannya. Ya itu. Sekedar mengembirakan saya tulis NB, setiap subuh kami sediakan kopi susu dan selama 40 hari setiap subuh kami sediakan door prize. Kalau sepatu sendal Anda hilang di masjid, akan kami ganti baru dengan merek yang sama. Nah ini sampai sekarang. Jadi sekarang sudah kita tingkatkan, kalau sepeda motor hilang kita ganti. Ya. Jadi jangan sampai orang sholat nggak khusyuk pasti mikir motor kreditannya. Ini saya masjid membuatlah masjid tenang. Jangan takut sholat, takut sepatunya hilang, sholat takut motornya hilang. Masjid beri garansi. Kemudian kalau dulu door prize itu sederhana dari Kolkas, dari alhamdulillah sudah 3 tahun ini setiap tahun kami sediakan 4 tiket umroh untuk yang paling aktif sholat 5 waktu di masjid. Caranya gimana? Saya pasang fingerprint selama 4 bulan. Jadi data, jadi kalau orang mau sholat absen dulu cedit gitu ya. Jadi dibuka 4 bulan kemudian ini ternyata ada 178 jamaah di tahun ini yang tidak bolong 5 waktu. Nah sekarang dicari mana yang datangnya lebih awal. Alhamdulillah yang juara 1 itu orang yang miskin sekali, sudah cuci darah 3 kali seminggu. Ya, ternyata waktu dapat hadiah bingung dia. Mau ngurus paspor, tidak punya uang, apalagi membayangkan bekalnya ke sana. Alhamdulillah waktu itu yang saya minta nyerahkan itu wali kota dan dim dan Kapolres. Akhirnya wali kota bilang paspornya yang ngurus saya, dan dimnya bilang saya yang nyangoni untuk berangkat dan lain. Selesailah semuanya bisa berangkat. Nah, ini bukan apa, saya dikritik juga, gimana kalau nanti orang itu terpaksa cari hadiah di masjid? Secara iseng saya jawab, terpaksa masuk surga masih lebih enak daripada dengan ikhlas masuk neraka. Ini sebenarnya hanya basyiru, menggembirakan aja, wala tunafiru, jangan dibuat lari dari masjid. Masjid itu jadikanlah tempat rekreasi rohani. Jadi orang di masjid itu harus seneng. Jadi jangan sampai di masjid itu jadi panas hatinya. Orang datang ke masjid itu harus rekreatif. Maka kalau dia sibuk di kantor itu singgah ke masjid itu hatinya jadi tenang. Jangan malah pulang dari kantor ke masjid lihat perdebatan ustadz ini, nanti ustadz ini pengurus DKM-nya nggak cocok, carikan ustadz lain untuk mengkonter ustadz yang ini. Jadi ini membiayai pertengkaran dengan mahal, nggak boleh dilakukan itu di masjidnya. Jadi itu masjid sebagai tempat untuk mengistirahatkan batin. Ini zaman Nabi kan begitu, istirahatkan aku dengan sholat. Nah sholat itu berjamaah di masjid. Maka kalau di masjid itu orang harus bisa istirahat hatinya di sini. Ya. Diistirahatkan semua profesinya. Di masjid saya itu pokoknya urusan kita yang paling pokok adalah ngurusin masjid. Sambilannya boleh jadi dokter, boleh jadi komisaris, boleh jadi dosen, boleh jadi apa saja. Itu sambilan. Ya, pekerjaan pokoknya ngurusin masjid. Karena apa? Hidup di dunia ini tujuannya hanya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ya, jangan malah dibalik, masjidnya sambilan. Nah, nyambi jadi direktur media group boleh. Itu sambilan, jangan jadi yang pokok. Karena perintah Allah wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Yang dikejar itu akhirat dulu. Dunia itu wala tansa. Insya Allah nanti dunia akan terbawa dengan sendirinya. Ya.
Jadi ini semangatnya itu beribadah itu. Ya. Nah, maka langkah pertama adalah pendataan. Jadi kalau ini masjid perusahaan didata, berapa muslim di perusahaan ini, ya mereka yang sudah sholat berapa, yang belum sholat berapa. Ya, nanti ditingkatkan lagi, coba Mas ke database, ke peta dakwah dari manajemen masjid tadi. Ini setelah kita data, kemudian saya buat petanya sederhana, software sederhana untuk peta dakwah. Ya. Keluar dulu dari sini, keluar terus nanti ada, terus ya manajemen masjid, dicari manajemen masjid, terus dibuka nanti ya. Ya, ini peta dakwahnya. Jadi setelah kita data, kita punya peta. Ini Kampung Jogokarian ada 4 RW, RW 9, 10, 11, 12, 18 RT. Ya. Nah, oh ini enggak keluar warnanya ya. Jadi peta ini menggambarkan ini kampung, yang tengah itu kalau aslinya warna kuning itu Masjid Jogokarian, yang kalau di situ keluar hijau itu musola-musola yang ada di Kampung Jogokarian. Ini yang hijau ini, kotak-kotak ini rumah warga muslim, yang merah rumah warga non-muslim. Di dalam itu kalau di zoom ada gambar onta berarti sahibul korban, itu rumah itu sahibul korban kalau Idul Adha. Ada gambar Ka'bah berarti kepala rumah tangannya berhaji, kalau ada gambar Quran rumah itu sudah bebas buta huruf Al-Quran. Warna hijau bergradasi, kalau kotaknya itu hijau muda berarti penghuni rumah itu muslim yang belum sholat. Kalau garis hijaunya sedang berarti rumah itu warga muslim yang sudah sholat tapi belum aktif berjamaah di masjid. Kalau hijau tua itu penghuni rumah itu muslim, sudah aktif berjamaah 5 waktu di masjid. Ada gambar RP berarti dia muzaki, pembayar zakat lewat masjid. Kalau ada huruf AB, ABO itu jenis golongan darah yang ada di rumah itu. Jadi database di masjid kami lebih lengkap dari data di kantor kelurahan. Ya. Nah dari situlah kita bisa, oh ini yang belum sholat disolatkan. Ya, jadi ini dari data ke peta, kemudian kita buat programnya tadi, pelayanan tadi. Oh masih banyak yang belum sholat, buat gerakan mensolatkan orang hidup. Yang sudah sholat digerakkan untuk berjamaah 5 waktu di masjid. Yang sudah berjamaah yang belum sejahtera kita sejahterakan. Ya. Jadi bermula ada jamaah sakit sekitar tahun 2003 itu stroke di masjid. Kita bawa ke rumah sakit, waktu itu biaya operasi 25 juta, sudah ini sakitnya di masjid, tanggung oleh masjid. Kas masjid waktu itu hanya 35 juta, yang 25 untuk pembiayaan rumah sakit. Sudah harus full kita tanggung di masjid. Waktu itu karena dana terbatas. Kemudian saya sediakan kotak subuh. Kalau subuh berjamaah itu silahkan masukkan uang Rp1.000. Karena 30 hari atau 29 hari, kan masuk uang rata-rata 25.000 lah satu hari ya. Satu hari 1.000. Nah saya waktu itu bekerja sama dengan Unikir Takaful, saya asuransikan jamaah. Kalau yang miskin itu saya advokasi untuk mendapatkan jam kesda, jam kesmas atau jam kesos yang menjadi fasilitas mereka dari pemerintah kota. Tapi yang jadi problem kita ini sadikin, jamaah sadikin, yang sakit sedikit jadi miskin. Jadi dia tidak termasuk warga miskin yang punya fasilitas jaminan kesehatan oleh pemerintah, tapi dia tidak punya saving kalau sakit. Nah inilah yang kita asuransikan. Kita bayar asuransi itu 40.000 sebulan, tapi kalau dia masuk rumah sakit di kelas 2 rumah sakit selama 60 hari ditanggung. Kalau operasi sampai 60 juta ditanggung. Sehingga jamaah kita ini sudah semuanya terjamin asuransi kesehatan. Itu ya. Nah kemudian satu hari itu ada jamaah datang ke kantor masjid, Ustadz lapor darurat militer. Saya bilang kok gawat, ada apaan? Mau ada perang Pak di rumah saya karena beras habis. Lah Anda kerja apa? Saya ini sopir taksi Pak. Sopir taksi itu kalau jalanan ramai rumah sepi Pak. Kalau jalanan sepi rumah yang ramai katanya. Nah maka saya himbau, mari ini ada jamaah kita ternyata tidak bisa mencukupi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Maka rumah tangga kita yang cukup silahkan. Kalau mau masak, suruh nyisihkan segenggam 2 genggam beras, bawa ke masjid. Saya sediakan kotak sedekah beras. Ternyata yang dibawa tidak hanya segenggam 2 genggam, di beras itu banyak uang dimasukkan. Sekarang rata-rata sebulan kita bisa menghimpun 2,7 ton beras. Maka 360 sekarang 360 kakak miskin
setiap 15 hari kami berikan santunan diantar ke rumah. Kami enggak boleh, saya melarang betul kalau masjid memberi santunan orang disuruh datang ke masjid. Memalukan. Cuma dapat 50.000 antri, memalukan. Enggak boleh itu. Kami memberi lebih dari itu saja, kita antar ke rumah. Muslim harus kita hargai, jangan dihina. Mosok cuma dapat daging korban seberapa aja berdesak-desaan, dosa DKM-nya menurut saya. Dosa merendahkan kaum muslimin. Itu harus kita antar ke rumah. Kalau kita punya database, jadi kita tahu bagaimana mengatur itu. Ya, jadi ini yang pelayanan, di situ pelayanan, melayani. Ya. Jadi beras selesai. Ya. Nah, kalau Ramadan itu buka puasa kami sediakan 2.500 piring sekarang. Tapi kita bayangkan yang miskin mungkin bisa buka puasa di masjid, sahurnya gimana? Maka sudah 13 tahun kami memberi subsidi sahur bagi warga miskin. Jadi H-1 Ramadan itu seluruh warga miskin kami kirim beras, gula teh, ya, minyak goreng dan uang lauk pauk. Jadi kalau masjid pagi-pagi bangunkan sahur dipastikan warga miskin bisa sahur. Sekarang banyak masjid kurang ajar, bangunkan saja. Ya, kalau orang miskin nggak punya beras gimana? Kalau orang miskin nggak punya gula teh mau sahur apa? Ya, ya ini tadi masjid itu kurang ajar terhadap orang miskin. Ya. Baru miskin nggak bisa tidur susah, bangunin suruh sahur nggak ada makan sahur. Sekarang di samping subsidi sahur, kami sediakan juga sahur bersama di masjid. Sekarang ini alhamdulillah mulai 3 Ramadan ini rata-rata 600 porsi per hari untuk sahur di masjid, di samping subsidi sahur di masyarakat. Ya. Maka karena duit terbatas, maka kami punya semboyan tadi, saldo nol. Tapi alhamdulillah mulai 2016 kami sudah melangkah maju, tidak hanya saldo nol, saldo minus. Jadi waktu memberi subsidi sahur itu ada laporan remaja yang kita tugaskan, Pak, tadi saya itu pas ngantar beras mau numpang ke WC, wah nggak tega, mau muntah saya lihat WC-nya kotor sekali. Nah, saya tugaskan remaja survei, berapa rumah yang jambannya nggak layak. Saya tanya, punya kas berapa? 800 jutaan Pak, itu 28 rumah buatkan WC dan kamar mandi yang sehat. Tengok kalau kamar tidurnya nggak sehat, nggak ada jendela, nggak ada ventilasi, bangunkan. Itu kalau kamar tamunya nggak pantas, nanti mau lebaran dia nggak bisa nerima tamu, perbaiki kamar tamunya, belikan meskipun sederhana, lincah atau apa, furniture untuk bisa terima tamu. Sehingga tidak hanya 800 juta Pak, kurang dananya sehingga saldo minus, pengurus urunan nambahi program itu namanya benah-benah rumah jamaah. Alhamdulillah kami sudah bisa meningkat dari saldo nol ke saldo minus. Ya, jadi itu semboyan kita. Ya. Nah, karena saya terinspirasi kisah menara masjid zaman Nabi. Nabi membangun menara masjid itu supaya adanya terdengar jauh. Itu sudah bisa diganti dengan loudspeaker. Ternyata Nabi lebih sering naik ke menara itu dibanding Bilal. Terutama di saat-saat pagi Nabi naik, lihat jiran masjid itu ada 40 rumah ke sana. Jadi 360 rumah sekitar masjid di masa Nabi itu. Dilihat, kalau dapur-dapur lain berasap, ada dapur tidak berasap, Nabi segera turun dari menara mengajak Fatimah anaknya untuk memberi makan. Karena Fatimah ini pewaris Khadijah binti Khulawaid yang kaya. Ya, kalau tidak diajak Utsman bin Affan, menantunya yang kaya. Kalau tidak diajak Abdurrahman bin Khauf, karena ada perintah mendustakan agama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim fala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak mau mengajak memberi makan orang miskin itu mendustakan agama. Nah, jadi Nabi itu sering naik menara masjid untuk melihat itu. Ini diteruskan oleh Abu Bakar sampai Sayyidina Umar dan seterusnya. Ada peristiwa yang menarik menyayat hati di masa Sayyidina Umar Ibn Khattab jadi Amirul Mukminin. Beliau itu sepertiga malam naik menara, lihat semuanya gelap, terlelap tidur atau mungkin di kamarnya sedang melaksanakan tahajud. Tapi dilihat ada rumah yang dapurnya masih menyala. Turunlah Sayyidina Umar ini mendatangi rumah itu. Ternyata dilihat seorang perempuan sedang menanak batu. Di sampingnya 2 anak kecil tertidur dengan
bekas air mata meleleh di pipinya. Sayyidina Umar bertanya, Bu, ibu masak batu untuk apa? Lihat, anak saya ini menangis dari sore karena lapar. Untuk menghiburnya saya rebuskan batu. Kalau mereka tanya, Bu sudah masak belum? Coba tengok, sudah empuk belum? Belum. Tidur dulu, nanti kalau sudah empuk saya bangunkan. Saya tidak pernah merasa menderita seperti ini sejak zaman Nabi Abu Bakar. Hanya di masa Umar jadi Amirul Mukminin saya mengalami ini. Celakalah dia. Umar bin Khattab langsung berlari menggedor pintu Baitul Mal yang waktu itu dijaga oleh Abu Hurairah. Ya Abdurrahman, karena nama aslinya Abdurrahman ya, Abu Hurairah itu. Beri gandum. Sekarung gandum dipikul dari Baitul Mal diantar ke dapur itu, Bu. Masaklah. Kalau nanti masak, bangunkan anak-anak ibu. Wanita tadi sujud syukur kemudian berkata, seharusnya tuanlah yang jadi Amirul Mukminin, bukan Umar bin Khattab, si laknat itu yang membiarkan anak yatim saya ini lapar. Bercucuran air mata Umar bin Khattab lari ke masjid, dia sujud dan baru bangun ketika kumandang adzan subuh dikumandangkan oleh Bilal. Dia sangat takut kalau sampai laknatnya perempuan ini didengar oleh Allah. Nah sekarang menara masjid untuk apa? Masihkah para ketua DKM naik menara untuk melihat siapa yang nggak bisa makan? Nah kita itu bangun menara nggak ngerti tujuannya, gitu ya. Ini contoh sederhana saja. Nah maka masjid hadir harus mempunyai manfaat. Maka kami berpikir sederhana, masjid jangan jadi beban masyarakat. Maka ketika kami mulai merenovasi, yang saya bangun pertama adalah hotel di lantai 3 masjid. Karena Jogja itu kota pariwisata, kalau sudah weekend atau liburan tuh kamar hotel kurang. Untuk apa? Kita tampung, ya kualitasnya minimal setara hotel bintang 3 lah. Jadi AC, air panas dingin, akses internet, LCTV, jadi orang pertama ditawari nginep di masjid aja, Pak. Nginep di masjid, bayangannya itu ini masuk lah ini, ya. Nah, ternyata dari sekarang orang sudah mencari ada hotel syariah, kita sudah mulai hotel masjid itu, alhamdulillah nggak pernah sepi. Nah, dari situ berkembang, orang minta, Pak, kami dari Kalimantan bawa rombongan mau nginep di situ, bisa nggak jemput ke bandara? Nah, nanti kami juga mau ke tempat wisata, sediakan mobilnya, kita bisa kemudian bisnis transportnya, layanan pariwisatanya, kadang-kadang rombongan banyak, cateringnya. Nah akhirnya masjid punya penghasilan, ya kita bisa bayar listrik, karena listrik masjid kami itu sekarang 35.000 watt, jadi kalau bayar listrik sebulan itu 15 jutaan itu ya. Nah itu kalau dari infak, kasihan yang infak, maka ini dibayar dari hasil itu. Karyawan kita gaji dari situ, jadi 100% infak itu dikembalikan ke masyarakat, 100%. Karena apa? Karena dari usaha masjid itu sudah lebih dari cukup untuk memelihara masjid. Nah, jadi jangan sampai masjid sebentar-bentar minta. Sangat memalukan ketika Pak Ade Alawi datang ke ruangan pimpinan media, itu wah ini mesti masjid punya perlu ini. jadi pengurus masjid itu harus gagah, tidak minta, kalau perlu memberi. Gitu. Jadi maka idealnya masjid itu punya lembaga usaha. Ya, jadi makin banyak kegiatan masjid, makin ditakuti orang nanti kalau sebentar-sebentar minta sumbangan. Jadi ya, tapi kalau kita bisa mandiri, oh senang sekali. Orang menyumbang makin banyak, tapi kita kembalikan kepada masyarakat karena masjid sudah cukup. Ya, gitu. Padahal banyak sekali masjid-masjid yang sederhana saja. Saya di Kalimantan Selatan itu ada masjid di komplek kampus, halamannya 6.000 meter tanahnya, datang Ustadz, wah kami ini baru pusing mikir untuk magari. Loh kenapa harus dipagar? Ini, daripada mikir pagar berjuta-juta Pak, bangun aja penginapan. Anda tidak hanya pagar, nanti bikin yang lain bisa. Alhamdulillah sekarang berdiri hotel syariah di situ dan rame, karena itu di Kayu Tangi itu, perbatasan Kalsel ke Kalimantan Tengah ya. Nah, kemudian hubungi aja itu apa, pihak bank, sewakan aja untuk ATM. Jadi satu ATM itu kan
Kalau di Jogja 4 juta 1 bulan sewanya, kita sediakan tanah aja 2 meter persegi. Jadi kalau masjid itu dipasang ATM 4, paling tidak 24 juta tiap bulan sudah masuk ke kas masjid ya. Ini karena masjid itu orang datang banyak kan macam-macam itu. Jadi ini. Ya. Maka ketika kita mau merenovasi masjid, kami tidak pernah minta sumbangan, apalagi proposal. Pak, ini buat proposal untuk gubernur, untuk wali kota, enggak perlu. Gubernur itu miskin dan kikir, wali kota itu miskin dan kikir. Allah itu yang maha kaya dan pemurah. Proposalnya diajukan ke sana aja. Nah. Ternyata betul, waktu itu kita butuh dana hanya 250 juta. Saya hanya pasang spanduk aja. Mohon maaf jika ibadah Anda terganggu. Masjid Anda sedang kami perbaiki. Orang pada tanya, Ustaz ini masjid mau dibangun. Sudah ada dananya belum? Belum. Lah kok kami enggak dimintai? Loh kalau mau nyumbang silakan. Ya ditulis siapa bendaharanya. Baru saya pasang spanduk tambahan. Bendahara bangunan ini saudara kita Weli Aryati, nomor telepon sekian. Itu kuno Ustaz, buka rekening dong. Baru kita pasang spanduk tambahan lagi. Info, rekening masjid ini nomor sekian. Nah, dari target anggaran 250 juta ternyata 11 bulan masuk 2,1 miliar. Kalau proposal ke gubernur, anggaran 250 juta keluar 22,5 juta biasanya. Tapi kalau kepada Allah permintaannya 250 juta dikasih 2,5 miliar. Ya, karena Allah itu maha pemurah dan maha kaya. Ini terakhir. Belum ada 1 bulan. Ada tanah di dekat masjid itu, luas sekali, 2000, itu tanah terluas di kampung saya, 2.219 meter. Dijual 15,5 miliar dan sudah mau dibeli oleh Siloam. Kami dengar, kami datangi, udah jual ke masjid aja. Pemiliknya itu mungkin persepsinya seperti masjid di tempat lain, karena yang punya di Jakarta. Apa masjid punya duit kan? Insya Allah. Insya Allah. Ya saya beri waktu 1 bulan katanya. Kalau bisa silahkan. 1 bulan. Saya hanya mengunggah WA di WA grup masjid saya. Insya Allah kita mau beli tanah 15,5 miliar. Dalam bulan ini kami sudah punya 50% niat, 50% doa. Silahkan bantu doanya. Tiba-tiba ada orang undang saya, Pak Kiai bisa ke Surabaya? Oh iya insya Allah saya datang. Saya tanya, apa? Itu masjid mau beli tanah untuk apa? Oh saya mau membuat sekolah imam dan takmir masjid. Karena 950 masjid di Indonesia itu tidak ada sekolah imam dan takmirnya. Ya, tadi seperti disampaikan Dr. Imam Adurukuni tadi. Ini enggak ada sekolah mengelola masjid itu enggak ada. Ya, maka saya akan rintis itu. Ini. Terus gimana? Ada uang belum? Belum. Maka saya mau pinjam uang kalau Bapak punya uang. Ya, saya jaminkan tanah itu saya tambah tanah-tanah yang saya punya. Karena itu susah menjual kalau dalam waktu singkat. Tapi ini kami diberi waktu 1 bulan. Beliau mengatakan datang lagi seminggu ke sini. Seminggu lagi saya datang, saya lemes jawaban dia. Mohon maaf Ustaz, kami tidak bisa minjamin uang. Diam. Ya sudah, saya mau pulang. Tapi beliau mengatakan, tapi insya Allah tanah itu saya yang beli, saya serahkan untuk masjid. Jadi kami nggak boleh hutang, dibelikan 23 hari dari batas waktu sebulan. Ini kalau proposalnya ke sana, maka saya tidak membuat pengumuman. Ya, masjid mau beli ini harganya sekian, silahkan yang mau minta, saya hanya minta kita mau bebaskan tanah senilai 15,5 miliar, kami sudah punya 50% doa, niat, 50% doa, mohon dibantu doanya. Itu saja, ternyata doa itu terkabul. Gitu ya. Jadi, ya. Nah kalau Anda datang ke masjid kami, wah ini masjidnya indah, masjid kami sederhana. Bahkan kalau dilihat dari estetika enggak estetik, karena warnanya macam-macam dan mungkin tidak match. Karena apa? Itulah kedaulatan jamaah. Jadi kalau kami mau ngecat masjid, pengumumannya begini, masjid ini mau kita perbarui catnya,
masjid Anda ini silakan usul warna apa saja, masukkan kotak saran atau SMS nomor sekian. Jadi ada usul warna ini, semua saya turuti warnanya macam-macam. Nah. Kemudian apa? Ternyata lebih banyak yang masuk. Ustadz, nanti catnya merek ini ya yang bagus, nanti kalau duitnya masjid kurang saya tambahi. Ustadz, nanti yang bayar tukang catnya saya. Akhirnya sisa malah dari anggaran tanpa satu kalimat pun meminta sumbangan untuk cat. Tapi kita memberikan haknya